Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Sadaqallahul azim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan. ونعوذ بنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هؤلاء بسبب ولأجل. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit kita doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabban nasi azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. InsyaAllah doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah usaha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. InsyaAllah. Karena doa ini mukhul ibadah ya, sungsungnya ibadah. Doa ini senjatanya orang-orang mukmin. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan urusan apa-apa. Doa. Kita lanjutkan. Terus kita baca dulu matanya ya. Sudah hafal apa matanya, diulang-ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan arkanus salati, rukun-rukun salat. Arkanus salati, rukun-rukun salat sab'ata asyara 17. Al-awwalu pertama an-niyatu niat, as-sani kedua takbiratul ihram takbiratul ihram, as-salisu ketiga al-qiyamu berdiri alal qadiri bagi yang mampu fil fardhi dalam salat fardu. Ar-rabi'u keempat qiraatul fatihati membaca al-fatihah. Al-khamisu kelima ar-ruku', as-sadisu keenam at-tumaninatu bihi tumaninah dalam ruku'. As-sabi'u ketujuh al-i'tidalu i'tidal, as-saminu 8 as-tumaninatu bihi tumaninah dalam i'tidal. At-tasi'u 9 as-sujudu marrataini sujud 2 kali. Al-ashiru 10 at-tumaninatu bihi tumaninah dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara 11 al-julusu duduk baina sajdaitaini antara 2 sujud. As-sani asyara 12 at-tumaninatu bihi tumaninah dalam duduk antara 2 sujud. Al-thalisa asyara 13 at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara 14 al-qu'udu bihi duduk pada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara 15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, salawat ke atas nabi pada duduk terakhir tasyahud. As-sadisya asyara 16 assalamu alaihi salam. As-sabi asyara 17 at-tartibu tartib. Insyaallah. Kita lanjutkan sekarang as-sabi'u ketujuh. As-sabi'u rukun salat yang ketujuh al-i'tidalu i'tidal. Walau fin nafli, meskipun i'tidal ini bagi musolli dilakukan pada sholat sunnah.
janten teu kenging kena salat sunat tina ruku teh langsung sujud we, tidak ada tidak, tetap baik sunat ataupun yang fardu ya. Iktidal ini bagian daripada rukun salat yang jangan ditinggalkan. Jika ditinggalkan tentu tertinggal rukunnya. Jika rukun salat tertinggal, ya tidak sah salatnya. Apa itu i'tidal? I'tidal itu adalah wa huwa audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin au qu'udin. I'tidal itu adalah kembali kepada posisi semula. Nah, itu Pak ya. Jadi i'tidal itu adalah kembali kepada posisi musalla kepada posisi semula bagi seorang musolli. Jika awal sholatnya dia berdiri, kembali kepada posisi berdiri. Jika musolli ini sebelum ruku sholatnya duduk, maka kembali kepada duduk. Nah, itu i'tidal. Jadi apa itu i'tidal? Kembali kepada posisi semula sebelum ruku. Nah, gitu Pak ya. Wa yajibu alla yaqsuda bil i'tidali ghairahu. Tentu diwajibkan tidak menyengajakan i'tidal selain i'tidal. Nah, artinya apa? Ya, maksudkanlah i'tidal di dalam sholat ini adalah melaksanakan rukun sholat, tidak menyengaja memaksudkan pekerjaan lain selain i'tidal pada waktu i'tidal. Nah, itu Pak. Wa amma ar-raf'u minar ruku fahuwa muqaddimatun lahu. Adapun ar-raf'u bangkit naik minar ruku dari ruku fahuwa muqaddimatun lahu. Jadi pada hakikatnya yang termasuk rukun itu adalah permulaan kembali setelah ruku, yaitu i'tidal. Jadi permulaannya itu, i'tidal kembalinya itu yang termasuk rukun. Kal hawa lirrukui wasujud, sebagaimana seseorang turun kembali untuk melakukan ruku, untuk melakukan sujud. Jadi permulaan ruku, permulaan sujud itu adalah merupakan rukun salat. Permulaan seseorang bangkit dari ruku kepada i'tidal itu merupakan rukun salat. Waqila, sebagian ulama pun juga ada yang mengatakan ar-ruknu, yang termasuk rukun itu adalah majmu'ur raf'i wal i'tidal. Adanya bangkit dan adanya turun itu adalah termasuk termasuk rukun salat. Artinya di sini ar-raf'u ini kembali melakukan i'tidal gitu. Nah, itu merupakan rukun salat. Jadi yang termasuk rukunnya itu adalah bangkit untuk i'tidal. Nah, itu termasuk rukun salat. Wa yusannu, disunahkan ayyakula firraf'i, tatkala bangkit dari ruku mau i'tidal itu mengucapkan kalimat apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah maha mendengar. Sami'a, Allah maha mendengar. Liman hamidahu, bagi siapa yang memujinya, baik munfarid, salat sendiri atau salat berjamaah. Tatkala kembali kepada posisi semula dari ruku, maka seyogianya tatkala bangkit itu mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak mengucapkan Allahu
akbar. Sebetulnya ini sudah biasa Pak ya, dalam praktek kita sholat sehari-hari. Ada nggak yang dari bangkit ruku i'tidal mengucapkan Allahu Akbar? Nah, belum dengar Pak ya. Berarti kita sudah belajar dari kecil. Itu yang terdengar kalimat apa? Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa Pak? Maha mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Nah, kemarin makanya Pak sekalian gitu ya, kita sampaikan bacaan-bacaan sholat, kemudian kita artikan biar paham. Minimal tidak paham juga ngeh Pak. Jadi sholat itu kan bukan menerjemahkan apa yang kita baca, tapi minimal apa? Ngeh lah. Tatkala kemarin waktu ruku Bapak mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada yang gini, Subhana Rabbiyal A'dimi wa bihamdi. Itu tidak ada fasohat, lepat Pak. Itu lahnun jali teh kesalahan fatal merubah arti. Makanya memang bahasa Arab ini harus memang benar-benar fasohat Pak. Gitu. Bagaimana? Dan saya mah dari dulu juga begitu. Ya itu yang harus dirubah teh. Iya, rubih ayeuna. Jantan ada yang nu lepat Pak. Subhana Rabbiyal A'dimi wa bihamdi. Kayak benar Pak ya? Itu salah Pak. Yang benar adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Pakai wa bihamdi ya sekarang Pak ya. Itu. Wa yusannu disunahkan ayakula mengucapkan qira'i pada waktu bangkit kalimat sami Allahu liman hamidah. Wa fi i'tidalihi, dan waktu i'tidal tadi posisi kembali kepada posisi semula setelah ruku kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Kade Pak ada yang wa mil'u ma syi'ta min syai'in, itu lepas ya. Dicentok kan? Wa mil umasyita. Jadi bukan wa mil umasyita min, itu sita mah 6 atuh. Jadi memang itu ya, situn itu kan 6. Kalau syita sekehendakmu. Itu Pak pentingnya bahasa Arab, berubah sedikit rubah makna gitu. Rabbana lakal hamdu, bersama-sama. Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Apakah harus pakai tajwid Pak dalam bacaan-bacaan salat sebagaimana kita membaca Al-Quran harus memakai tajwid? Ya kalau bisa harus pakai ilmu tajwid biar bacaannya benar gitu. Gitu Pak ya. Bagaimana kalau tidak dipakai tajwidnya? Yang penting janganlah nun jali saja Pak, harus dihindari itu lahnun jali saja. Ya, lahnun jali itu kesalahan yang mampu merubah arti. Kalau lahnun khofi ini kesalahan yang tersembunyi. Sebagian ulama mengatakan ya tidak mengapalah. Contoh kan di sini kan dikatakan wa mil umasyi tamin sayyim ba'du, kan im di sini adalah iklab Pak ya. Bapak mungkin mengatakan kan min syai'in min sya ini kan idhar ya.
ikhfa. Kemudian Bapak mengidharkan min syai'in, yaitu tidak mengapa. Sebagian ulama kalau kesalahannya yang sifatnya apa Pak? Belum tahu ya. Ya kopi, belum tahu Pak ya. Itu ikhfa, gitu ya. Min syai'im ba'du. Jika ada yang mengatakan begini, min syai'in ba'du, boleh nggak Pak? Itu sebetulnya mah lahnun juga kesalahan, cuma sifatnya khofi, tapi ditolerir karena tidak merubah arti. Nah, yang harus dihindari itu adalah perubahan yang mampu merubah makna, karena akan berubah makna tentu berubah apa maksud dan tujuan, berarti ya maksud dan tujuannya salah. Nah itu kaitannya. Jadi memang ada juga Pak, jadi ayanu apal cangkem eta teh pangna apalna teh apalna Pak, apal cangkem dengan saukur ngadangu ti batur kitu diturutan teu dibuka kitabna atanapi al-Qur'ana kacacana we dugikeun ka ageung kitu we. Intina mah tidak mau belajar gitu. Wazada fit tahqiq, kita artikan dulu. Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji milikmu, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u, dan sepenuh masyita, apa yang engkau hendaki, min syai'in ba'du, setelahnya, yaitu setelah langit dan bumi. Segala puji milik Allah, sepenuh langit dan sepenuh bumi, kemudian sepenuh apa yang engkau inginkan setelah langit dan bumi. Dan ingin naon mangga, sedaya puji mah kanggugan Gusti Allah. Itu Pak artinya, bisa dipahami Pak ya? Rabbana lakal hamdu, ya Tuhanku, segala puji milikmu, mil'us samawati, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan setelah langit dan bumi. Wazada fit tahqiq, wazada, dan telah menambah sebagian ulama fit tahqiq, dalam kitab tahqiq, hamdan katsiran mubarakan fihi. Nah, yaitu kalimat hamdan kasiron, pujian yang banyak, mubarakan fihi, di dalamnya yang penuh dengan keberkahan, ba'da, setelah kalimat Rabbana lakal hamdu. Jadi setelah kalimat Rabbana lakal hamdu, hamdan kasiron mubarakan fihi. Mau itu juga boleh. Hamdan Rabbana lakal hamdu, hamdan kasiron mubarakan fihi. Gitu. Mau yang pendek, mau yang panjang? Yang panjang. Pendek. Mau ngepot gitu. Jadi kalaupun toh mau pakai itu boleh, tapi yang sudah biasa istiqomahkan saja Pak ya. Nah gitu Pak, yang sudah biasa istiqomahkan saja. Artinya apa? Ya dari dulu sudah mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya sudah itu saja gitu Pak ya. Gitu. Bagaimana kalau selang-selang? Selang-selang ya tuntut diri istiqomah, itu saja Pak ya. Gitu. Wa yazidu, dan telah menambah, man marra, bagi yang telah i'tidal, malam yuridil kunut, tapi dia tidak kunut. Jadi dia sudah i'tidal tapi dia tidak kunut, seyogianya menambah kalimat ahlus sana wal majdi, ahakku man qala al abdu wa kulluna laka abdun, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadduta. Yang tidak akan kunut pada i'tidal rakaat kedua, seyogianya baca ini, katanya Pak ya. Nah, jadi akan lebih apa lagi Pak? Dia akan lebih afdal lagi. Kalau tidak baca ini, ya kunut saja. Nah itu Pak ya. Ahlus sana'i wal majdi, ahlu yang memiliki as-sana wal majdi, pujian dan pujaan.
Hakku lebih berhak maqalahul abdu, apa yang telah dikatakan hambanya. Wa kulluna, dan masing-masing setiap kami, laka abdun, bagimu adalah hamba. La mani'an, tidak ada yang mencegah, lima atoita, dari apa yang telah engkau beri. Wala mutia, dan tidak ada yang memberi, lima manata, dari apa yang telah engkau cegah. Wala yanfa'udal jadi minkal jaddu, dan tidak ada kemuliaan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, itu Pak ya, kaitannya dengan doa setelah apa-apa kalimat hamdan kasiron mubarakan fihi di aus ahlus sana wal majd ahakku maqalaul abdu wa kulluna laka abdun lamani lima ataita wala mu'tiya lima manakta wala yanfa'udal jadimi kaja. Kira-kira apa tidak Pak ini? Belum. Yang sudah saja biasa Pak ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya jika ada yang membaca yang bawah, Bapak jangan kaget gitu ya. Atas Pak ya. Jangan apa? Jangan kaget. Nah, baca ini tidak ahlus sana wal majdi. Itu Pak, jangan kaget. Berarti kita sekarang sudah belajar, nggak apa-apalah dengan perbedaan. Yang penting melakukannya dengan ilmu. Nanya Ustaz. Ya, boleh. Ini waktu iktidal, ya, ini kan ada umat begitu dia iktidal kembali ke posisi semula. Dan ada yang saya lihat posisi semula begini gitu, sebelum berubah begini nih. Ya. Ada yang begini atau posisi begini. Kalau lihat ini kan semula begini. Ya. Nah, saya lihat ada yang sholatnya begitu juga begitu. Dari iktidal dia langsung begini. Kalau kita kan sampai langsung begini nih. Ya, ini betul. hubungan dengan redaksi ini gimana ini? Gitu ya. Apakah kembali pada posisi semula ini tangannya apa? Tangannya ya seperti begini sidakep ataupun kemana? Ke bawah. Iya. Jadi jika memang apakah posisi kembali kepada posisi semula itu adalah berdiri dengan tangannya yang seperti begini sidakep atau tangannya ke bawah. Memang kan urusan tangan ini nanti masuknya kepada sunat hayat Pak. Ya, nanti kita akan belajar tentang apa? Sunat hayat. Jadi kalau memang konteks posisinya di sini adalah kembali kepada posisi semula, jika tangan apa sidakep, ya kembali kepada sidakep gitu Pak ya. Juga ulama lain ada yang mengatakan toh tidak kembali, yang penting posisi iktidalnya itu yaitu berdiri tegak. Urusan tangan ini adalah urusan apa-apa sunat hayat. Yang penting mengisyaratkan sebagian ulama jangan ada pergerakan yang mampu membatalkan sholat. Jadi mengisyaratkannya ke sana. Jadi posisinya mau begini, posisinya mau seperti begini, yang penting jangan ada pergerakan yang melebihi gerakan itu 3 kali yang mampu merusak sholat. Nah, bisa dipahami mungkin Pak ya? Ini biar kita ini Ya, nih. betul. Yang mana kita mau ikut ini? Ya. Kalau saya sendiri memang karena ya guru saya yang menyampaikan kembali kepada posisi semula, pun juga memang dulu guru kami tidak memutlakan secara mutlak apakah begini saur guru abdi mah yang penting mah tangan kamu jangan bergerak lebih dari 3 kali yang mampu membatalkan sholat. Makanya ulah dikaharapkeun cenah balikeun deui kieu. Nah, gitu. Bisa dipahami Pak? Jadi kembali ke sini itu artinya apa? Biar tetap tangannya tidak ada perubahan gitu. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, karena ini adalah masuknya kepada sunnah hayat dan jadi kan rukunnya itu adalah kembalinya kepada
i'tidal, bukan pada posisi apakah posisi tangan apa ya, pada posisi tangan kembali sidakep ataupun ke bawah. Jadi saya mengambil isyarat kalau dari guru mau kembali kepada sidakep pun juga boleh, mau kembali tangan ke bawah juga boleh. Yang penting tangan jangan sampai bergerak melebihi gerakan yang mampu membatalkan salat. Nah, jadi Bapak selama ini kembali kemana? Lurus. Iya, kembali lurus kemana? Ke bawah. Kalimatnya kan kembali ke posisi sebelum ruku. Ya. Sebelum ruku kan begini kita. Betul, kembali. Jadi kan maksud kembali di sini adalah kembali berdiri. Karena kan awal Pak, ini nih. Karena masalahnya setelah itu ada kalimat kalau bahasa Arabnya Pak. Di sini kan min qiyamin au qu'udin. Jadi kan di sini ada kalimat au qu'ud. Qu'ud itu apa? Duduk. Posisi berdiri atau duduk? Ya, posisi berdiri ataupun duduk. Jadi yang dipermasalahkan ya tadi, jika memang posisi duduknya seperti begini, ya mungkin boleh, silahkan kembali. Jadi artinya tidak mengapa jika kembali kepada posisi sidakep, tidak mengapa juga kembali kepada posisi seperti begini. Dan yang menjadi masalahnya bukan posisi sidakep tangan begini atau begini, yang menjadi posisi kembali itu adalah dia berdiri tegak jika sebelumnya berdiri tegak, karena yang termasuk tidak itu adalah kembali kepada posisi tegaknya atau duduknya. Nah gitu. Bisa dipahami Pak? Ya, jadi kalau yang salat duduk, Ya. salat duduk begini. Pada saat dia awal rukuk berdiri, kemudian setelah i'tidal itu dia posisinya duduk, nggak boleh ya? Jadi sambil Allah melakukan tapi sambil duduk gitu loh ya. Kan ada juga yang duduk yang di kursi, ya, karena sujudnya dia enggak, Rukunya. enggak sujudnya, karena sujudnya dia nggak bisa, maka dia pakai kursi. Tapi rukuknya awalnya berdiri, dia rukuk, i'tidalnya terus sambil duduk gitu. Mau gimana? Kan dia berdiri awalnya. Kenapa mesti tidak duduk? Apanya? Persiapan sujud. Karena ada. Beda gerakan itu. Oh ya, tapi pernah juga saya lihat. Coba praktek Pak. Ada juga yang Gini kalau maksudnya gini. Dia awal kan duduk nih. Soalnya bukan begini, berdiri. Awal berdiri. Kan Terus mau ruku dia ruku biasa. rukuk biasa. Duduk itu lagi. Mau sujud sekarang. Sujud kan dia sujud nih. Iya. Bukan. Begini. Jadi pada saat dia tidak sambil duduk. Oh, jadi misalnya berdiri ya. Dia ruku. Rukuk. Itu kan masa itu udah duduk? Iya. Ya itu yang Ada juga ditanyakan. gitu. Itu yang ditanyakan. Pertanyaan begitu Ustaz. Betul. Ada kan istilah berdiri. Awal kali di awal berdiri nih. Hubungan dengan kalimat tadi nih. Awal Iya. berdiri. Sekarang dia duduk. Ya. Tidaknya. Yang enggak. Itu jawaban. harusnya berdiri Ya, dulu. berarti dia yang nggak ngaji. Iya Berarti betul. apa? Salah itu masalah Ya, salah itu. berarti salah. Salah. Harus berdiri lagi. Harus berdiri lagi. Itu ada yang begitu. Betul. Ada yang begitu. Ya. Jadi karena kadang-kadang istri saya seperti itu. Oh, Nanti harus diingatkan kan gitu kan. Ya. Bapak udah ngaji kan? Ya. Pulang diberitahu. Iya. Ya, jadi gitu Pak ya. udah kejawab soal berdua Pak maksudnya. Nah, sudah kan? Ya, sudah dijawab. Iya, kembali kepada posisi semula. Jika seorang musolli posisinya berdiri, maka kembali berdiri. Jika posisi semulanya duduk, maka duduklah. Jadi jangan posisi semula berdiri kemudian kembali setelah i'tidalnya duduk, tidak seperti begitu. Ya. Nah gitu. Nah kaitannya tadi dengan tangan, memang guru kami Pak, saya sendiri sekarang masih terngiang-ngiang kembali kepada posisi seperti begini itu dengan alasan tangan kan ari budak litik geringan Pak kapungkur sok ngajar di karieu gitunya. Tak sudah daripada di kieu katanya apa Pak? Angkel Pak. Kan maaf Pak, ada begini Pak maksudnya. Gitu kan? Samnya Allah. Ya. Sami Allahu liman hamidah.
Nah, itu yang tidak boleh. Makanya guru kami sudah ulah terbaik langsung saja cara begini. Biar apa? Menghindari tadi dari pergerakan. Tapi kata guru kami, jika seyogyanya memang tidak ada pergerakan, toh ini tangan mengapapun juga tidak menjadi masalah. Nanti masuknya ini masalah tangan nanti ke sunat hayat, karena nanti memang ada banyak ikhtilaf juga. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan ada yang begini, ada yang begini. Itu memang masuknya hilaf. Hilaf itu ya perbedaan apa-apa, paham. Tapi hemat kami di dalam menafsirkan ini nanti masuk kepada hal-hal yang membatalkan sholat karena pergerakan. Meskipun ini tangan ke sini, ya bergerakannya ini kan lebih dari 3 kali. Ini tentu pergerakan yang akan membatalkan sholat. Jika memang pergerakannya adalah langsung tidak membatalkan sholat, artinya tangan diam seperti begini, ini nanti masuk sunat hayat pun toh tidak mengapa. Nah, jadi kembali kepada posisi semula itu dalam kondisi berdiri dan duduk. Soal tangan nanti urusannya sunat hayat gitu Pak ya. Ini yang penting sekarang masuknya kepada apa? Konteks rukunnya dulu. Jadi rukunnya itu adalah konteks kembali kepada posisi semula. Kalau bacaannya tidak dipanjangkan, Rabbana walakal hamd sampai situ. Ya. Rabbana walakal hamd gitu Pak ya. Ya tadi Pak, bacaan-bacaan yang dibaca itu adalah tidak termasuk rukun. Nanti kita akan bahas sunat hayatnya Pak ya. Jadi memang ini bagus juga pertanyaan-pertanyaan sebelum sebelum sampai kepada yang bahasan pokok sudah ditanyakan. Jadi kan kita sekarang lagi belajar rukunnya. Soal bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi itu masuknya nanti kepada sunnah hayat. Jadi sunnah hayat adalah satu kesunahan yang seyogianya di dalam sholat dilakukan gitu. Jadi beda, nanti akan dibahas ada sunat, ada kesunahan gitu. Jadi konteksnya nanti akan berbeda. Nah itu. Jadi posisi rukunnya itu adalah kembalinya kepada posisi semula. Soal bacaan tadi sampai Rabbana lakal hamd, sah tidak? Ya sah-sah saja. Tapi seyogyanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya semata Rabbana walakal hamd, beliau melanjutkan mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi cekasarama nyata ke ulah tanggung-tanggung lah nurutan Rasul di sholat teh make jeung sapotong sanayana. Nah apa Ustaz? Nyuwun abi mah rusuh atuh sholat tah gitu sholat rusuh teh bisa disingkat Pak enaknya teh. Gitu ya. Gitu Pak ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Akwal ya, kan sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Insyaallah Pak ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan. At-tasi'u 9. As-saminu ke-8. At-tumaninatu bihi, tumaninah di dalam iktidal. Nah, jadi Bapak harus tahu apa istilah atau definisi dari tumaninah. Tumaninah itu kemarin sudah sudah disampaikan. Ya, berhenti sejenak, antastaqirra a'da'uhu, menetap bagian anggotanya sejenak, sekedar mengucapkan kalimat subhanallah. Jadi harus menetap dulu. Itu Pak ya, itu kaitannya dengan apa? Tumaninah. As-saminu yang ke-8 at-tumaninatu fihi, tumaninah di dalam i'tidal, bil i'tidalu, yaitu pilih kita. Walau sajada summa syakka hal tamma i'tidaluhu aula tadala summat ma'anna wujuban summa sajada. Meskipun dia telah sujud, kemudian dia ragu-ragu apakah dia telah sempurna i'tidalnya, apakah dia sudah i'tidal ataupun belum, wajaba, maka hukumnya wajib dia kembali melakukan i'tidal meskipun dia sudah kondisi sujud. Bisa dipahami Pak? Contoh sudah sujud nih, dia ragu,
tadi saya i'tidal tidak ya? Gitu. Atau tidak sempurna i'tidalnya, dia sudah sujud, kembali lakukanlah i'tidal meskipun sudah Bapak sujud. Karena kalau tidak kembali kepada i'tidal, tentu tertinggal rukun sholat. Jadi sujudnya bisa 3 kali. Bukan artinya setelah sujud dia belum sempurna atau ya baru ingat loh saya tadi tidak i'tidal, posisinya sudah apa Pak? Sujud. Sudah sujud, maka lakukanlah i'tidal. Yang tadi disempurnakan dulu atau enggak langsung? Sujud yang tadi tatkala bisa menyempurnakan jangan disempurnakan karena apa? Keburu ingat untuk melakukan apa? I'tidal. Langsung saja kembali kepada posisi i'tidal. Bisa dipahami Pak. Jadi kalau kembali kepada rukun mah wajib hukumnya gitu Pak ya. Kalau kembali kepada sunnah itu mampu membatalkan sholat. Bisa dipahami Pak. Jadi nomor 1 rukun. Ya dulu kan ada pertanyaan, seseorang sudah apa Pak? Sudah berdiri untuk rokaat ketiga, sementara yang seharusnya adalah melakukan apa? Tasyahud. Nah, jika dia kembali maka batal sholatnya. Jika tahu dia dan jika sengaja. Jadi kan kembali kepada sunnah maka batal sholat. Kalau dia sudah i'tadala, berdiri tegak. Tapi jika belum berdiri tegak kemudian keburu ingat, ya langsung saja tasyahud awal kembali kepada sunnah. Tapi jika sudah kembali dan berdiri tegak, jangan kembali kepada posisi tasyahud, langsung saja dilanjutkan, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Jika dia keburu ingat pas waktu sujud dia belum i'tidal, kembali saja kepada i'tidal, karena konteksnya i'tidal ini adalah rukun yang tidak ditinggalkan. Jika ditinggalkan dia ingat hare-hare wae, ya batal atau sholat. Bisa dipahami Pak. Jadi meskipun sudah sujud dia belum i'tidal, ya diwajibkan dia melakukan i'tidal. Gitu. Contoh lupa mungkin Pak Malawung salatna gitu ya, tina ruku teh langsung apa? Langsung sujud, pas sujud Allah tadi belum i'tidal, kembali saja untuk melakukan i'tidal. Itu kaitannya apa? Tumanninah di dalam. Berlaku untuk yang lain juga Pak ya? Apa? Berlaku untuk yang lain kalau kita lupa juga sujudnya 2 kali ya? Berlaku untuk yang lain. Iya. Berlaku untuk rukun-rukun yang lain. Karena kan kaitannya ini yang dibahas kita apa Pak? Rukun. Ya kalau sujudnya baru 1 kali, kemudian ingat, lakukanlah sujud lagi. Karena bahasanya nanti bahasan sujud Pak ya. Ini bahasan. Ada rukun Pak. Apa tadi kan? Tumanina. Ya, betul. Iya, tumanina kan termasuk rukun sholat. Jadi antastakiro. Jadi kan menetap sebentar bagian-bagian anggota badannya pada posisi apakah dia posisi i'tidal ataupun posisi ruku ataupun posisi sujud. Tetap tumanina ini merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, enggak ini ya. Enggak diterusin tuh kemudian ditutup dengan sujud sahwi gitu ya. Harus i'tidal ya. Iya, harus i'tidal, lakukanlah i'tidal. Kalau ingat. Bagaimana kalau tidak ingat? Ya, lewat saja. Berarti dia sholat dia sadar. Kan pangripuh-ripuh najama teh sholat tapi teu sadar sholat. Tembut salam kan? Iya kan, fawailul lil musallin. Nah kalau sudah lakukan seperti itu, apa harus sujud sahwi lagi itu nggak perlu? Kalau namanya nggak ingat kalau bukan itu yang tadi. Ya. Kan dia saya belum ditanya ini. Apakah perlu lakukan sujud sahwi atau tidak usah? dia kembali kemana Pak? Tadi kan dia sujud baru ingat bahwa Ya. saya tidak langsung berdiri. Lanjutin. Kemudian terakhir perlu sujud sahwi nggak? Kalau dia telah melakukan i'tidal, seyogianya tidak melakukan sujud. Nanti Pak akan dibahas syarat-syarat sujud sahwi. Ya, jadi boleh seseorang melakukan sujud sahwi dengan syaratan sekian apa saja. Kalau tidak salah ada 4 syarat-syarat seseorang seyogianya melakukan apa? Sujud sahwi. Gitu Pak ya. Nah, itu. Bagaimana jika yang teringatnya itu adalah apa Pak? I'tidal rakaat kedua dia sujudnya sudah sujud terakhir.
Gimana? Kok sempet-sempetnya ingat kepada itidal yang pertama, dia sujudnya sudah sujud terakhir. Tentu menyempurnakannya nanti dengan sujud sahwi. Nanti akan dibahas masalah sujud sahwi. Jurus pamungkas. Ya, ya. Termasuk misalnya dia sudah akhir, dia terakhir nih. Ya. Saya ini belum latihan nih. Misalnya bisa terjadi seperti itu. Betul ya. Ini di Santosa itu, mesin beliau di dulu, itu imam sholat Jumat itu tidak baca Al-Fatihah dan surat. Amin itu, nggak baca Al-Fatihah dan surat itu. Dan itu makmum kuno. Ada yang paham ya sholat zuhur, yang tidak paham dan bubaran begitu. Saat dia itu. Nah, kalau ingin kasus Kalau tahu dan sengaja tentu batal. nah, ini dia nggak tahu kan. Baru dia ingat setelah dia, tadi saya belum Al-Fatihah. Nah, ini bagaimana solusinya? Padahal udah bubar. Padahal Kita sholat Jumat, kita sholat. Tadi itu saya belum Al-Fatihah. Baru dia ingat itu, Pak. Ini pertanyaan. ya memang konteks seperti begitu sebetulnya mah kaitannya memang Fatihah ini kan mutlak batalat sholatuhu sebetulnya mah Pak ya. Jadi Ulangi sholatnya. Itu kan tadi hubungannya rukun. Tadi kan Ya, ini betul. solusinya kalau jawaban tadi kan dengan sujud sahwi. Oke, sebentar gimana? lagi. Al-Fatihah itu kan rukun juga nih. Apakah cukup dengan sujud sahwi atau gimana? ya, Mengulang lagi sholatnya gitu. apakah mengulang lagi sholatnya atau ditambah dengan sujud sahwi? Karena ada rukun dengan sujud sahwi. Nah, Al-Fatihah kan rukun ini. Apakah dengan sujud sahwi aja atau gimana gitu? Seperti Nabi pernah kan sholat 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam pergi, diingatkan, udah sholat lagi. Ini lagi dicari jawabannya. Ya. Biar pas. Ya, Sekarang kamu. enggak, saya ini di mana ya? Jadi syarat-syarat sujud sahwi nih. Wah, sudah terlalu jauh berarti ya kita ini. Iya, sudah terlalu jauh Pak. Nanti ini Apa ini kan? Ini kan yang kita praktik tiap hari Ustaz. Oh, gitu Sambil ya. dicari, Ah, sambil dicari. sambil dicari Pak ya. Nah, itu nanti masuknya kepada syarat-syarat sujud. Kamis depan aja. Ya, Kamis depan Pak ya. Biar nanti ngacelok dulu saja Pak ya. Biar ngacelok dulu nanti. Nah, itu kaitannya dengan apa? Nah, jadi memang kan Pak, ini urusan lupa ini kan di satu pihak bukan musibah sebetulnya Pak ya. Urusan lupa ini adalah bisa jadi nikmat juga Pak. Iya, benar. Cuma kalau lupa terus jadi musibah. Mungkin ke sebagian ulama ada yang ya kalau lupa sih kaitannya juga dengan apa-apa. Lupa itu kan di luar nalar kadar keinginan dirinya sendiri. Sehingga konteks hukum memindahkan satu rukun terhadap rukun yang lain pun juga karena kesalahan itu boleh konteksnya dengan sujud sahwi. Jadi pada hakikatnya adalah alternatif. Masalahnya mah tadi karena tapi in kana aliman jahilan. Ini lagi, jika dia memang melakukannya itu karena dia tahu dan sengaja dia tinggalkan dan pura-pura nanti ingat terakhir, itu tentu yang menjadi apa? Kalau lupa kan tidak perlu sujud sahwi, Ustaz. Apanya? Kalau lupa tidak perlu sujud sahwi kalau lupa. Namanya lupa. Nah, sujud itu kan artinya sahwi itu artinya kan lupa. Berarti dia ingat bahwa tadi dia tidak lakukan, berarti kan tidak lupa itu namanya. Oh, berarti tidak lupa, ya wajib melakukan. Kalau waktu itu lupa, ingat-ingat setelahnya, kan itu namanya lupa. Ya udah. Bahasa Indonesia yang benar Nanti ya. kita bahas minggu depan Pak ya, apa syarat-syarat sujud sahwi Pak ya. Apakah memang tatkala ketinggalan rukun kemudian kita harus apa sujud sahwi atau memang batal apanya Pak? Salatnya masalahnya kondisinya iya batalat salat itu kalau ketinggal rukun itu memang batal salatnya. Memang bukan ditambah dengan sujud sahwi, batal salatnya itu. Itu untuk jawaban sementara, nanti lebih afdolnya berpenuh syarat-syarat sujud sahwi Pak ya. Gimana lanjutkan ini? Karena kalau dilanjutkan nanti sujud 2 kali akan tambah lagi bahasanya, tambah lama lagi juga. Sementara cukup saja dulu Pak ya. Ya, berarti sampai as-saminu ya at-tumaninatu bihi tumaninah di dalam i'tidal. Jadi tatkala bangkit diucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wallahu a'lam bis-shawab.
insya Allah. Rupanya itu yang sudah Pak disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh wasila. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.